syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur dalam susahmu senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susahmu senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Hai kakak-kakak, sekarang kita sedang berada di Sekolah Minggu GKI Maulana Yusuf. Kami semua mengundang kakak-kakak untuk bergabung melayani bersama menjadi guru sekolah minggu dan gitaris. Mari melayani bersama. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kehidupan bersekutu, bersaksi,
dan melayani di GKI Maulana Yusuf dapat berlangsung oleh karena anugerah Tuhan yang Ia kerjakan melalui peran serta kita semua. Dalam mendukung hal tersebut, dibutuhkan para anggota jemaat yang aktif dalam melayani, memiliki komitmen, berkarakter baik, berjiwa pemimpin, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Pada akhir bulan Maret 2023 mendatang, akan ada 13 penatua GKI Maulana Yusuf yang akan mengakhiri masa jabatannya. Untuk mempertahankan keseimbangan pelayanan di berbagai bidang, kami, Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf, mengajak seluruh anggota jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Maulana Yusuf untuk periode 2023-2026. Jemaat diharapkan ikut mendoakan dan mengambil bagian dengan mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui formulir yang akan disediakan baik secara langsung maupun secara online mulai tanggal 17 Oktober 2022. Majelis Jemaat akan menerima usulan nama-nama bakal calon penatua hingga tanggal 13 November 2022. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada warta jemaat. Mari bersama-sama kita berpartisipasi untuk membangun kehidupan berjemaat yang semakin baik serta semakin berdampak. Tuhan memberkati kita.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini yang berada di rumah masing-masing melalui Zoom maupun di YouTube. Sebelum kita masuki ibadah pada pagi hari ini, ada satu warta yang bisa menjadi perhatian kita bersama yang akan saya sampaikan. Warta lisan 2 Oktober 2022 mengenai info kebaktian dan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang akan mengikuti kebaktian di Maulana Yusuf pukul 7.30, pukul 10, 18, dan Bau Reksa pukul 9, mulai 9 Oktober 2022 tidak perlu mendaftar terlebih dahulu. Mengingatkan kepada jemaat juga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Diminta untuk selalu melakukan scan peduli lindungi, scan QR code-nya ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam ibadah minggu, Majelis Jemaat mengizinkan bagi anggota keluarga serumah dapat duduk berdekatan. Hal ini juga bermanfaat untuk menambah kapasitas jemaat yang dapat hadir di ruang ibadah. Demikian warta yang saya sampaikan, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita saat hening sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Memiliki iman seorang hamba merupakan panggilan bagi kita untuk mengutamakan kehendak Tuhan dan mewujudkannya dalam sikap saling melayani, termasuk dalam hidup berkeluarga. Pada dasarnya, Kristus teladan kita karena Ia sendiri telah datang untuk melayani kita. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadilah Tuhan kehendak-Mu, karena penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, Kau penantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus menyatakan. Saat ini, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Allah melalui doa pribadi. Ya Allah, kami menyadari pelanggaran dan keterbatasan kami di hadapan-Mu. Biarlah kasih-Mu membasuh kami serta menolong kami untuk bersedia menyerahkan diri pada kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada kebenaran dalam hidupmu, sampaikanlah kepada Tuhan-Mu. Gundah dan gelisahkah hatimu, sampaikanlah padamu. Sampaikanlah kepada Tuhan-Mu, Dia Tuhan yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhan-Mu. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikanlah padamu. Sampaikanlah kepada Tuhan-Mu, Dia Tuhan yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Berita anugerah disampaikan kepada kita
melalui Roma 6 ayat 22 yang berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristus batu karangku, di atas Dia-Ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristus batu karangku, di atas Dia-Ku teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh hadir di sini untuk bersama-sama bersekutu dan memuji serta memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang ada, yang juga seringkali kami alami sebagai pribadi, sebagai keluarga, tapi juga sebagai bangsa. Tuhan, tolong kami Bapa, agar supaya di tengah-tengah tantangan apapun, kami mampu meresponsnya dengan iman yang kokoh dan kuat, dan mampu meresponsnya dengan sungguh-sungguh bersandar kepadamu, dan melakukan apa yang Engkau telah teladankan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Habakuk, pasal 1, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan Habakuk 2, ayat 1 sampai 4. Habakuk 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau
dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang
orang yang fasik juga akan dimusnahkan, tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Bacaan kedua kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 hingga yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kukasihi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan selanjutnya saudara dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-5 hingga yang ke-10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami.
Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Saudara, ada seorang filsuf terkenal namanya Michael Foucault. Dia katakan begini, ternyata yang namanya kekuasaan itu ada di mana-mana. Kekuasaan itu bukan cuma ada di pemerintahan negara, tetapi dia ada juga di kampus, di kantor, di institusi agama, bahkan di tengah keluarga. Di dalam setiap relasi-relasi yang ada, saudara, di antara manusia itu selalu ada kekuasaan. Bahkan dalam ilmu pengetahuan pun ada kekuasaan. Yang namanya ilmu pengetahuan tidak netral ya, saudara. Selalu ada kekuasaan juga di situ. Misalnya kalau pemerintah negara-negara di dunia ini sekarang tiba-tiba memutuskan untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebesar 0,7%, sehingga sekarang total anggaran pertahanan di dunia, saudara, ketika masih masa COVID ini, ketika lagi krisis ekonomi ini, justru 320.000 triliun rupiah. Jadi Anda bisa bayangkan, saudara, bahwa itu persenjataan yang dibuat macam-macam, ada yang smart bomb. Namanya smart bomb, tapi saya bingung smartnya di mana. Karena toh dia akan bunuh siapa saja yang ada di situ yang kena dan sebagainya. Enggak ada smartnya. Cuma penamaan aja. Tapi itu semua saudara-saudara yang hendak mengatakan bahwa bahkan di dalam ilmu pengetahuan pun itu juga terbersit ada kekuasaan di situ. Enggak ada segala sesuatu yang keluar dari kekuasaan. Itu kata Foucault. Tetapi saudara-saudara yang namanya kekuasaan itu ambigu. Mendua. Kekuasaan itu bisa positif, bisa negatif. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan. Tetapi kekuasaan itu bisa disalahgunakan untuk menindas, untuk menghancurkan sesama, untuk melakukan ketidakadilan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kita semua nih, Anda dan saya, sesedikit apapun, itu punya itu kekuasaan sebetulnya. Dan kita bisa gunakan itu untuk
untuk sesuatu yang baik, tapi juga sekaligus untuk disalahgunakan untuk sesuatu yang jahat atau negatif. Satu contoh, saudara, kekuasaan yang digunakan untuk secara negatif. Ini meskipun temanya keluarga yang memiliki iman seorang hamba, tapi saya ajak kita untuk agak keluar dikit ya, saudara, dari situasi keluarga. Dalam konteks keluarga secara biologis. Saya ingin kita melihat bahwa bangsa ini pun bagian dari keluarga kita. Karena yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini akan punya efek besar bagi keluarga kita, maupun bagi pribadi kita. Contoh negatif, saudara, penggunaan kekuasaan. Kasus Cilegon. Anda tahu nggak kasus Cilegon? Ada yang tahu kasus Cilegon? Kasus apa ini di Cilegon? Kasus apa? Agak keras, kasus apa? Oke. Penolakan pembangunan rumah ibadat di Cilegon ya, saudara. Sebagian masyarakat di sana, sebagian ya, saudara, sebagian, tidak semua. Sebagian masyarakat di sana itu menolak pembangunan rumah ibadat agama manapun di Cilegon. Sehingga kalau ada gereja yang mau dibangun di situ, itu nggak boleh. Efeknya banyak orang-orang Cilegon, kalau mau bergereja mereka mesti ke Serang. Dan harus jalan kurang lebih sekitar 1,5 jam dengan kendaraan dan sebagainya, itu 1 jaman. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, belum lama ini, saudara, ketika ada mau diresmikan dibangun satu gereja di sana, itu sebagian masyarakat menolak. Dan ini lucu. Lucu adalah karena Cilegon ini sebetulnya kota di mana begitu banyak perusahaan-perusahaan masuk di situ. Ada perusahaan Krakatau Steel, Besi Baja, ada berbagai banyak perusahaan di situ. Artinya orang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia ini sudah datang ke sana, berinteraksi, pertukaran barang dan jasa itu terjadi di kota Cilegon. Udah biasa orang berinteraksi di situ. Di Cilegon juga ada kota pelabuhan, ada pelabuhan 2. Jadi di situ, saudara, karena kota pelabuhan orang dari mana-mana datang. Sebetulnya itu kota yang terbuka. Kota terbuka Cilegon. Tetapi, saudara, sebagian orang belum siap dengan keterbukaan, dengan keanekaragaman, dengan pluralitas, dengan modernisasi yang ada. Orang sebagian masih berpikir bahwa kita hidup sendirian di sini. Dan karena itu yang lain itu tidak ada. Tidak boleh bangun rumah ibadat di sini. Dan ini, saudara, sikap ini bukan saja memperlihatkan ketidaksiapan budaya, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan sebagainya. Kalau sebagian umat menolak, wajarlah. Tapi persoalannya adalah ketika wali kota ikut-ikutan mendukung penolakan itu. Dan ini menjadi persoalan besar karena wali kota atau pejabat publik sudah diangkat dengan disumpah untuk setia pada konstitusi bangsa. Dan ini sudah yang dinamakan seringkali yang namanya politisasi agama. Sekarang lebih dikenal sebagai politik identitas. Dan politik identitas ini yang sekarang ini terjadi di Cilegon itu bisa kemungkinan akan merembet kemana-mana. Bisa nggak kemungkinan merembet ke Bandung? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kemungkinan merembet ke Jakarta? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak, saudara-saudara, di seluruh Indonesia tiba-tiba ada keputusan tidak boleh bangun rumah ibadat manapun termasuk gereja? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kalau kita diam. Bisa kalau gereja nggak bersuara. Bisa kalau gereja masa bodoh. Bisa kalau kita anggap ya sudah semuanya nanti pasti beres.
Jadi saudara-saudara, ini kekuasaan yang disalahgunakan secara negatif untuk menindas, untuk mengeksploitasi, untuk mendiskriminasi, mensubordinasi orang lain atau agama lain. Yang lebih bahaya lagi, saudara-saudara, ketika kekuasaan itu dijustifikasi oleh ayat-ayat kitab suci. Ayat dipakai untuk menjustifikasi penindasan, ayat dipakai untuk menjustifikasi ketidakadilan. Dan ini saudara-saudara yang mesti kita waspada di 2024 nanti. Kita mesti sangat waspada, kemungkinan akan terjadi lagi seperti yang di Pilkada 2017 DKI akan terjadi di pemilu 2024. Jangan diam, saudara-saudara, gereja nggak boleh diam. Tetapi saudara-saudara, yang namanya kekuasaan bisa juga digunakan secara positif. Tahun 1998, saudara-saudara, krisis ekonomi habis-habisan melanda Asia. Indonesia termasuk Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, hancur-hancuran. Saya nggak ada di sini, saya di Amerika Serikat. Tapi saya bisa merasakan itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena teman-teman saya yang lagi kuliah di Amerika Serikat, yang dibiayai oleh orang tuanya, yang kalau kita jumpa, saudara-saudara, kalau kita jumpa, itu mobil saya itu, saya selalu ingat, mobil saya itu Honda Civic hatchback tahun 1995. Itu teman-teman yang selalu kalau kita kalau ngumpul, saudara-saudara, mereka datang dengan Lexus, dengan Jeep yang mahal itu, dengan Baby Benz, dengan Volvo, mobilnya bagus-bagus. Orang Indonesia itu kalau beli mobil bagus-bagus, anak-anak Indonesia ini. Tahun 98 begitu kena krisis pulang semuanya. Orang tuanya nggak bisa biayain lagi. Saya baru tahu dari situ, oh luar biasa sekali pukulan telak terhadap ekonomi Indonesia. Padahal krisisnya cuma di Asia aja. Indonesia ikut kolaps. Kenapa? Karena kekuasaan pada masa itu digunakan secara negatif. Sekarang, saudara-saudara, ini kita lagi mulai memasuki krisis ekonomi dunia. 60 negara akan bangkrut nih. Beberapa negara udah nyatakan bangkrut, udah habis. Sri Lanka udah habis, sudah. 60 negara di dunia ini akan bangkrut. Saya beberapa hari ngikutin, saudara-saudara, melihat daerah-daerah miskin melalui YouTube, daerah-daerah miskin di Amerika Serikat. Wah, orang kulit putih begitu banyak jadi gembel semuanya. Homeless, nggak punya rumah, jadi pengemis. Ada di daerah Philadelphia, di Jalan Kensington itu. Wah, udah pengemis begitu banyak orang-orang kulit putih di situ. Jadi pengemis. Cuma mereka pengemis hebat, saudara-saudara. Saya sambil lihat mereka jadi pengemis nih, orang-orang ini pengemisnya luar biasa hebat, pinter-pinter. Pengemis saja bisa bahasa Inggris. Inggris habis-habisan, saudara-saudara. Hancur-hancuran Inggris itu. Tapi Indonesia masih oke. Indonesia masih oke. Masih bisa itu moge, ngiter-ngiter sana sini. Masih bisa kita ke kafe sana sini. Indonesia masih oke di tengah-tengah bangsa-bangsa, bahkan Amerika Serikat, Inggris, Eropa mulai hancur-hancuran. Kita masih oke. Kenapa? Itu kekuasaan yang digunakan secara baik, positif. Jadi saudara-saudara, kekuasaan itu suka atau tidak suka itu, apalagi yang namanya politik, suka atau tidak suka menyangkut kehidupan kita, baik sebagai komunitas gereja, sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Kekuasaan itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Dan termasuk kekuasaan itu juga bahkan ada di tengah
keluarga. Sesuai dengan tema kita, saudara-saudara, keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Kalau di dalam keluarga, saudara-saudara, relasinya timpang, eksploitatif, diskriminatif, yang terjadi adalah penderitaan, konflik, habis-habisan. Saudara-saudara, ada 5 hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga seringkali. Keluarga-keluarga yang menggunakan kekuasaan itu terhadap istri atau terhadap suami atau terhadap anak atau terhadap orang tuanya itu dengan secara negatif. Pertama, saudara-saudara, itu terjadi kekerasan yang namanya kekerasan verbal. Kalau ngomong ke istrinya, kalau lagi marah ngomong ke istrinya bisa langsung pakai bahasa kebun binatang. Ngomong suami istri saling memaki-maki dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Lalu kemudian anaknya dengar, anaknya ikut-ikutan pakai bahasa yang vulgar. Saya pernah di satu gereja di Jakarta, saudara-saudara, habis pimpin ibadah, saya melewati tempat anak-anak sekolah minggu. Lalu ada seorang anak yang lagi berduaan berdiri begitu, seorang anak merebut mainan temannya. Ketika seorang anak merebut mainan temannya, anak yang mainannya direbut itu, saudara-saudara, itu langsung mengeluarkan kata-kata yang bikin saya pusing, bingung. Kasar, kata-kata yang kita ngomong matangnya ya, saksang kamu ya. Pecel lele kamu. Macam-macam lah. Saya sampai kaget, sudah selesai, sampai datang ini tuh si anak. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Jangan ngomong kayak gitu lagi ya, nggak baik, nggak bagus. Orang tuanya datang. Kenapa Pak main sama anak kami ya? Iya, nih anak nih aduh ngomongnya kasar banget nih. Ngomongnya itu binatang, maki-maki temannya dengan kata-kata kasar, dengan vulgar, dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Ini mudah-mudahan bukan terpengaruh dari orang tuanya, tapi ini mungkin film-film nih. Tapi itu sudah saudara ya. Seringkali bahasa-bahasa verbal yang kasar, yang menindas itu muncul di tengah keluarga. Ketika kekuasaan digunakan secara serampangan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu kekerasan psikologis. Memang tidak menggunakan bahasa verbal. Tetapi dari cara bersikap, cara memandang, suka merendahkan istrinya atau suaminya. Dan ini membahayakan kehidupan rumah tangga. Bahkan dengan cara yang psikologis, melihat anak laki-laki dengan kebanggaan luar biasa. Banyak saudara-saudara anak-anak perempuan yang mengeluh. Anak laki-laki dilihat dengan kebanggaan yang luar biasa. Mata orang tuanya berbinar-binar. Begitu lihat anak perempuannya seperti ngelihatnya dengan malas gitu. Suka merendahkan, apalagi mereka yang kebetulan prestasinya lagi agak jelek. Sehingga anak-anak merasa nggak nyaman lagi di rumah. Memang bapakku tidak pernah maki-maki aku. Memang bahwa bapakku tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik padaku. Tetapi psikologis aku merasakan tekanan itu. Ampuni mereka di luar ya, saudara-saudara ya. Ini lagi hari apa ya, kok ribut banget ya. Saya lebih keras lagi ya, saudara-saudara. Saya takut mau kita tungguin setengah jam lagi. Jadi saudara-saudara, yang kedua adalah kekerasan psikologis. Yang ketiga adalah kekerasan fisik. Berapa banyak seringkali di dalam hubungan relasi antar keluarga, suami bisa memukul istri, atau orang tua pukul anaknya,
dengan cara kekerasan yang luar biasa. Ini relasi yang timpang, saudara-saudara. Ini relasi yang timpang. Seringkali penggunaan kekerasan fisik itu terjadi. Banyak istri-istri orang Kristen, saudara-saudara, mengeluh. Mereka mengeluh ke saya baik secara langsung maupun melalui Facebook. Aku udah dikerasin oleh suamiku. Aku dipukul oleh suamiku. Kekerasan fisik, verbal, kekerasan psikologis, juga mengalami kekerasan ekonomi. Duit nggak pernah dikasih. Nggak pernah disuplai uang sama sekali. Lalu ketika aku ke gereja bilang, sabar aja, sabar aja, sabar, tenang, sabar. Aku sampai memperlihatkan, ada seorang istri yang bilang, saya sampai memperlihatkan, Pak, saya udah cedera, saya udah luka-luka, sampai di gereja, sabar aja, sabar. Begitu saya bilang, saya nggak tahan nih, saya udah nggak kuat lagi nih, saya bisa mati. Sabar, kita doain. Tapi ngomong ke suami saya juga nggak pernah. Jadi berapa perempuan tuh keluar dari gereja, saudara-saudara. Saya nggak mau lagi ke gereja itu. Karena kekerasan-kekerasan yang terjadi. Jadi ada juga kekerasan ekonomi. Bahkan kekerasan ekonomi juga muncul pada anak-anak ya, saudara-saudara. Ada daerah-daerah tertentu, anak perempuannya tuh dijual untuk lelaki hidung belang supaya mendapatkan uang mahar. Kalau dulu saudara-saudara, orang-orang mereka yang di beberapa pedesaan tertentu itu suka sekali kalau anaknya laki-laki, supaya apa? Nolong mereka di sawah. Sekarang enggak doyan anak laki-laki karena udah ada itu teknologi. Tetapi juga kenapa enggak doyan anak laki-laki? Enggak punya tanah lagi. Enggak punya tanah udah dibeli orang lain. Lalu apa yang terjadi? Sekarang ya udah berharap punya anak perempuan. Anak perempuannya dijual kepada laki-laki hidung belang. Supaya apa? Dapat mahar. Ini kekerasan ekonomi, saudara-saudara, kekerasan ekonomi yang terjadi. Ada juga kekerasan seksual. Berapa banyak ada perempuan yang datang pada saya yang mengatakan, aduh saya nggak tahan lah. Saya dibully. Suami saya itu kalau datang ke saya udah seperti saya orang bayaran aja. Jadi saudara-saudara, inilah kekerasan, ketimpangan, penggunaan kekuasaan secara negatif yang terjadi di tengah-tengah keluarga, yang membuat keluarga hancur baur. Yang terjadi adalah eksploitasi, dominasi, kekerasan, yang membuat anak-anak nggak suka tinggal di rumah, istri suami konflik terus-menerus, dan seterusnya. Lalu apa kata Tuhan, saudara-saudara, ini di dalam pembacaan kita ya. Itu pembacaan kita dimulai dari Lukas 17 ayat 5 ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata atau kamu bisa melakukan apapun. Kira-kira begitu. Tapi saudara-saudara, kenapa tiba-tiba para rasul itu mengatakan, tambahkanlah iman kami? Ini mesti dibaca dari ayat sebelumnya, saudara-saudara. Dari ayat sebelumnya, Tuhan bilang nih kepada para rasul, kalau ada orang ya, yang datang kepadamu, berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. 7 kali sehari, minum obat aja 3 kali sehari. Ini 7 kali sehari. Kalau ada seorang berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, kau harus ampuni dia, kata Tuhan. Kau harus ampuni dia. Saya mikir, saudara-saudara, kok bisa ya orang berbuat salah 7 kali sehari kepada seseorang? Bisa terjadi 2 kemungkinan nih, saudara-saudara. Bisa terjadi 2 kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama memang orang ini memang doyan buat salah. 7 kali sehari dari itu dia bikin. Terus dia datang habis buat salah dia datang minta maaf. Habis buat salah dia datang minta maaf. Memang dia doyan buat salah. Tapi ada kemungkinan kedua ini, saudara-saudara. Ini yang bahaya juga. Orang yang lain itu doyannya cari-cari kesalahan. Yang baik pun dilakukan, pasangannya salah terus. Jadi akibatnya jadi 7 kali. Bukan karena dia salah, bukan karena pasangan saya salah, karena dalam pandangan orang si pasangannya itu kau salah. Kau mesti minta maaf. Ada banyak saudara-saudara pasangan-pasangan yang seringkali konflik. Bukan karena kekurangan maaf juga, tapi karena terlalu cepat cari kesalahan pasangannya. Lihat pasangan dari segi negatif melulu. Negatif melulu. Yang jelek terus. Yang buruk sampai oke, kamu tuh gini. Oke, minta maaf ya, sorry. Yang pasangannya dengan rendah hati, oke saya minta maaf. Baru gerak dikit lagi, kamu tuh nggak boleh gini. Ya udah, saya minta maaf. Saya minta maaf ya, oke. Ya udah, oke, maafkan. Baru gini dikit lagi, kamu kok gini, ngeselin deh. Aduh, aku disalahin lagi. Ya udah minta maaf. Terus sampai 7 kali ada. Jadi 7 kali itu saudara, bukan karena memang dia buat salah. Bisa terjadi memang karena ada pasangan yang cari-cari kesalahan terus. Keluarga macam apa kalau yang kayak begitu, saudara-saudara? Lalu para murid itu mengatakan kepada Yesus, wah kalau begini aku nggak bakal sanggup nih, aku nggak bisa. Kalau gitu tambahkanlah iman kami, kata mereka. Nggak kuat. Artinya apa? Kalau dengan kekuatan kami sendiri kami nggak akan bisa, nggak akan sanggup, kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu supaya apa? Karena lawan terbesar kami adalah ego kami. Kami butuh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya kami mampu mengampuni dan kami juga tidak akan cari-cari kesalahan. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat di sini, saudara-saudara, ada 2 hal yang bisa kita lakukan supaya relasi di tengah keluarga kita oke. Pertama adalah, mulailah duduk bersama, menyerahkan kehidupan keluarga di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara, nggak bisa. Kita punya ego masing-masing. Kita harus belajar, biarkan. Bukan aku lagi, kata Paulus. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhan. Harus bisa katakan gitu, bukan aku, sekarang Tuhan. Dan kalau udah begitu, saudara-saudara, kalau kita udah membiarkan Tuhan bekerja di tengah keluarga kita, kita akan melihat istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, ini harta yang paling berharga, pemberian Tuhan nih. Ini harta saya yang paling berharga nih, pemberian Tuhan. Apapun dia, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, aku terima karena aku juga sendiri punya banyak kelemahan dan kekurangan. Yang kedua, saudara-saudara, yang harus dilakukan adalah yang seorang teolog, namanya Kempis, dia katakan kita harus imitatio Dei, mengimitasi Allah di dalam Yesus Kristus, mengikuti teladan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa teladannya? Firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam Filipi mengatakan, Yesus itu meninggalkan segala kemuliaannya, kebesarannya dan sebagainya untuk datang untuk menghampiri manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Ini
Untuk begitu, saudara-saudara, butuhkan kenosis. Apa itu kenosis? Pengosongan diri. Kalau lihat pasangan, jangan lihat pasangan dengan ego, tapi lihatlah dengan pengosongan diri. Aku bukan apa-apa kok. Aku bukan siapa-siapa, aku cuma suami dia, pasangan dia yang penuh kekurangan. Dia pemberianku yang paling berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang ada di dalam pikiran adalah cuma satu. Kau akan melayani dia. Akan membuat dia bahagia. Akan mencintai dia. Seperti aku diterima, dicintai, dikasihi oleh Tuhan apa adanya. Aku jahat sejahat-jahatnya, aku tidak layak. Aku brengsek sebrengsek-brengseknya. Aku seringkali menyimpang dari kehendak Tuhan. Tapi Tuhan terima, Tuhan terima. Tuhan gak cari-cari kesalahanku, Tuhan rangkul. Tuhan terima. Ini saudara-saudara, ini sikap yang menghamba ini yang mesti kita lakukan, bukan kemudian cari-cari ayat. Istri, firman Tuhan katakan, tunduklah pada suamimu. Lalu paksa dengan ayat ini, kamu harus tunduk. Sekarang ngepel, sekarang nyapu, cuci piring, itu angkat barang di luar. Itu kayaknya malam-malam ada perampok, tolong hadapi. Saudara, ini kita hidup di dalam satu kehidupan keluarga di mana kita harus saling topang-menopang, tolong-menolong. Jangan pakai ayat untuk menindas siapapun. Istri tunduk pada suami itu artinya hormat, bukan dalam konteks subordinasi. Kalau dia harus hormat pada suami, suami pun harus hormat pada istri. Istri cuci piring, ikut cuci piring. Istri ngepel, ikut nyapu. Lakukan semua bersama-sama, hidup di dalam spirit pelayanan. Dan itu sudah sering dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Punya hati seorang hamba, hati yang melayani. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara-saudara, spirit, mentalitas, spiritualitas, pelayanan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita bisa bagikan di tengah-tengah bangsa ini. Pejabat pun, saudara-saudara, itu tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas, tapi untuk melayani. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk mengabdi. Kita butuh, saudara-saudara, mempengaruhi kehidupan bangsa ini, bahkan dunia ini. Tapi marilah kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Dan mulailah, saudara-saudara, dari diri kita masing-masing. Membiarkan roh Allah di dalam Kristus Yesus yang menghamba itu menguasai kehidupan kita semua. Amin.
Terima kasih kami ucapkan kepada Tabernakel Choir atas persembahan pujiannya. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Keluarga yang seringkali rapuh oleh berbagai tantangan, persoalan dan masalah dari luar sana. Tuhan tolong Bapa agar supaya tantangan masalah apapun yang kami hadapi dari luar sana, itu justru boleh mempersatukan kami, membuat kami dapat bergandengan tangan, saling topang menopang, saling memotivasi, saling memberikan kata-kata yang membangkitkan, sehingga tantangan sebesar apapun ya Tuhan, kami akan hadapi, tetapi bukan kami hadapi dengan kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menghadapinya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kami mampu mengatasinya. Kami juga berdoa Tuhan ketika kami menghadapi masalah-masalah yang muncul dari dalam diri kami sendiri. Oleh karena egoisme kami, oleh karena selfishness kami sendiri Tuhan. Kami ingin dihargai, kami ingin mendominasi, kami ingin mendiskriminasi, kami ingin orang minta ampun kepada kami, dan kami tidak ingin meminta maaf kepada pasangan kami, kepada anak kami atau orang tua kami. Kami ingin orang untuk mengerti kami, tapi kami seringkali Tuhan tidak mau mengerti pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami ingin supaya orang lain menerima kami, tapi seringkali kami tidak bisa menerima mereka apa adanya ya Tuhan. Kami terlalu banyak menuntut, kami terlalu banyak mengatur, kami tidak memiliki kerendahan hati. Tuhan tolong Bapa, agar supaya Roh Tuhan boleh menguasai kami, sehingga kami boleh datang kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami dengan hati yang rendah, memohon maaf. Kami boleh datang dengan kerendahan hati, menerima mereka, mencintai mereka, dan melihat mereka semua sebagai pemberian yang paling berharga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Seperti Engkau juga menjadikan kami semua
hartamu yang paling berharga bagimu. Tuhan, perbaharuilah kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Karena melalui kehidupan keluarga kami yang kuat dan kokoh, tantangan apapun di luar sana tidak akan terlalu besar. Karena kami akan menghadapinya bersama-sama sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Dan terutama di dalam persekutuan kami bersama dengan Engkau. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, profesi kami, pekerjaan kami, pangkat dan jabatan kami, semua kepadamu ya Tuhan. Pakailah itu semua Tuhan, bukan untuk membuat kami pongah dan sombong, mengagung-agungkan prestasi kami, tapi Tuhan pakailah itu semua agar supaya itu justru menjadi jalan di mana kami boleh membaktikan itu semua bagi kebaikan keluarga, bagi kebaikan bangsa, bagi kebaikan umat manusia, dan terutama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Kantong persembahan akan diedarkan untuk jemaat yang berada di baris paling depan. Jemaat yang berada di baris yang paling di belakangnya atau di baris yang lain dapat memberikan menyampaikan persembahannya di kantong persembahan yang tersedia di belakang atau melalui QR Code. Mari membawa persembahan yang terbaik bagi Allah dengan mengingat firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari minggu yang lalu sampai pada
pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai minggu yang baru. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami. Berikan kami ya Tuhan berkat kesehatan, damai sejahtera dan sukacita untuk minggu yang akan kami lalui yang akan datang. Kami juga membawa sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk makin mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami juga Tuhan, agar kami mempunyai iman seorang hamba dan juga kami dapat menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan tolonglah, berkarilah, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, berkarilah, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, berkarilah, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hatiku Tuhan, batinku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, batinku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, batinku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Sudah serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
milikku, jumpalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud,